Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai saat ini. Hari ini kita akan merenungkan potongan bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 20. Nah, yang menjadi inti dalam perikop tersebut adalah terpilihnya Matias sebagai pengganti Yudas di dalam komunitas para rasul. Saya yakin kita semua mengenal sosok Yudas Iskariot, yakni salah seorang murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Ia bekerja sama dengan imam-imam kepala untuk menangkap Yesus. Lalu kemudian ketika Yudas melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, ia menyesal. Lalu Yudas mengembalikan uang yang diberikan para imam kepadanya. Lalu dia mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Dan pada akhirnya Matias hadir menggantikan posisi Yudas yang dicatat di perikop ini. Bapak Ibu, mari saat ini kita berandai-andai. Jika Yudas tidak berkhianat, mungkin ia tidak akan pernah mengakhiri hidupnya ya. Jika Yudas tidak berkhianat, maka mungkin ia tidak akan pernah mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dan jika begitu, jika Yudas tidak berkhianat dan menggantung dirinya, maka sosok Matias mungkin tidak akan ada. Dengan kata lain, pengkhianatan dan kematian Yudas itu dipakai Allah untuk menghadirkan Matias di dalam komunitas para murid. Itu berarti Allah mengizinkan pengkhianatan Yudas itu terjadi di dalam komunitas ini. Allah mengizinkan hal yang tidak menyenangkan terjadi, pengkhianatan tadi, di tengah kehidupan anak-anaknya, para murid. Tapi mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita. Tapi kan dikhianati nggak enak. Dikhianati itu menyakitkan loh. Dikhianati itu menderita. Lah kok Tuhan itu tega membiarkan derita, membiarkan pengkhianatan yang menyakitkan itu? Betul, penderitaan memang tidak menyenangkan. Tidak ada satupun yang menyukai dan menikmati penderitaan. Saya yakin sebagai rekan pelayanan, para murid pasti kecewa karena pengkhianatan Yudas itu. Tapi yang menarik Bapak Ibu, kekecewaan yang mereka rasakan, yang mereka alami itu tidak dilihat sebagai sebuah kesialan. Justru melalui peristiwa yang menyakitkan itu, para murid percaya bahwa ada rencana Allah yang membawa kebaikan di dalamnya. Dan memang demikian yang terjadi. Dalam ayat ke-16, mari kita perhatikan di sana, dikatakan, haruslah genap nas kitab suci tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Kitab suci mencatat pengkhianatan yang dilakukan Yudas pada Yesus dan para murid. Itu berarti memang Allah mengizinkan pengkhianatan itu terjadi. Allah mengizinkan hal yang tidak menyenangkan dan menderitakan, mengecewakan itu terjadi. Namun apakah Allah membiarkan mereka, para murid itu begitu saja? Jawabannya tidak. Jika kita perhatikan di ayat ke-15, di sana dicatat bahwa ada 120 orang yang disebut saudara-saudara oleh penulis kitab ini. Hal itu mengisyaratkan kita bahwa pelayanan para murid selepas kenaikan Yesus ke surga itu makin luar biasa. Ada ratusan orang yang kemudian memberikan diri untuk percaya dan melayani Tuhan. Nah, kemudian para murid pun dimampukan Tuhan untuk memilih dan menerima Matias sebagai rekan sepelayanan mereka. Kekecewaan yang dirasakan para murid ternyata, kalau kita lihat dari realita-realita itu, kekecewaan mereka tidak menghalangi karya Allah di dalam diri mereka. Meskipun mereka sempat menderita karena kekecewaan itu,
Allah tetap memampukan mereka untuk senantiasa melayani dan berkarya bagi Allah. Bapak Ibu, jika kita melihat ke belakang, tentu akan kita temui ada banyak lika-liku kehidupan yang seringkali menyakiti kita dan membuat kita menderita. Tak jarang juga kita menjadi jatuh, lalu kita sulit untuk berdiri bahkan kembali melangkah. Sama seperti pengkhianatan yang pernah dialami oleh Yesus dan para murid. Segala duka dan penderitaan yang kita alami itu juga merupakan kenyataan yang Allah izinkan terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, Bapak Ibu, bahwa Tuhan mengizinkannya terjadi untuk menghadirkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa.